guys, coba lagi di rumah bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu adalah Darwin Parklands yang berada di suburb Alphington, negara bagian Victoria, Australia. Taman ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik. Pada awal tahun 1900-an, kawasan ini merupakan penambangan batu bluestone yang digunakan untuk pembangunan di Melbourne. Setelah kegiatan penambangan berhenti di sekitar tahun 1965, area ini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah kota selama beberapa tahun. Akibatnya lingkungan di sekitar Darwin Creek menjadi rusak dan tercemar. Namun pada pertengahan 1970-an, sekelompok warga lokal yang peduli lingkungan dan Dewan Kota meluncurkan program rehabilitasi untuk memulihkan ekosistem. Hasilnya, wilayah ini secara resmi diresmikan sebagai Darwin Parklands pada akhir tahun 1970-an. Taman ini memiliki luas sekitar 33 hektar yang menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Taman ini buka 24 jam setiap hari, tidak ada tiket masuk bagi pengunjung dan tersedia pula parkir gratis. Di dekat pintu masuk tersedia peta keseluruhan taman ini yang di dalamnya terdapat danau, sungai, padang rumput, dan jalan setapak. Masih di dekat pintu masuk tersedia toilet gratis untuk pengunjung. Uniknya lagi, di area taman ini terdapat fasilitas peralatan untuk memperbaiki sepeda yang bisa digunakan oleh pengunjung. Tersedia pula fasilitas keran air yang bisa diminum untuk pengunjung. Saatnya untuk menjelajahi isi taman melalui jalan setapak yang bisa digunakan oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki. Jalan setapak ini bernama Darwin Creek Trail. Di bagian taman ini terdapat padang rumput hijau di samping padang ilalang dan juga dibatasi tembok batu alami yang terlihat sangat indah. Jalan setapak ini mengarah pada sebuah danau indah yang ditutupi semak-semak dan pepohonan. Terdapat suatu dermaga kecil yang memudahkan pengunjung untuk berfoto di sekitar danau. Terdapat juga bangku panjang yang memudahkan pengunjung menikmati pemandangan danau sembari duduk sambil membaca buku atau menikmati makanan. Di sekitar danau ini juga terdapat aliran air yang mengalir di celah-celah bebatuan. Tak hanya satu, ternyata di kawasan taman ini terdapat banyak sekali danau yang dipenuhi padang ilalang. Keindahan danau yang dipadukan dengan padang rumput, ilalang, dan pepohonan serasa berada di negeri dongeng. Aliran air yang mengalir di celah-celah bebatuan menambah keindahan pemandangan danau yang sangat menakjubkan.
Medan yang dilalui kali ini sangat berat karena setelah turun hujan, jalanan menjadi becek dan sulit untuk dilalui. Akhirnya sampai juga ke suatu titik yang menjadi ikon Darwin Parklands, yaitu The Nest. Ini adalah sebuah karya seni publik yang berbentuk seperti sarang burung raksasa. Bentuk ini dipilih karena Darwin Parklands merupakan habitat penting bagi banyak spesies burung. Kembali menyusuri Darwin Creek Trail menuju Sungai Darwin. Di tepi sungai, jalan setapak telah terputus, padahal berdasarkan Google Maps terdapat jalan yang mengarah ke tebing-tebing di seberang sungai. Justru terdapat sedikit celah jalan di tepi sungai yang berakhir buntu. Mungkin karena kondisi sungai yang penuh akibat turun hujan lebat, sehingga jalan setapak menjadi terputus dan tidak bisa untuk dilewati. Di titik ini terdapat juga fish ladder. Fish ladder merupakan serangkaian kolam atau undakan bertingkat yang memungkinkan ikan bergerak naik turun aliran sungai tanpa terhalang. Namun karena volume air sungai yang sangat banyak akibat hujan deras, maka fish ladder tidak bisa terlihat. Sepertinya ada pengunjung yang kebingungan karena jalan setapak tiba-tiba terputus dan tidak sesuai dengan arahan Google Maps. Kembali melewati jalan setapak untuk menyusuri tepi sungai yang ada di kawasan Darwin Parklands. Sungai ini bernama Darwin Creek, namun karena hujan lebat maka volume airnya jadi sangat banyak dan arusnya sangat deras. Namun sayang sekali jalan setapak ini akhirnya buntu dan tidak dapat dilanjutkan karena tertutup pepohonan dan semak belukar, sehingga kami pun kembali ke tempat semula. Harus ekstra waspada karena jalanan sangat licin dan becek akibat hujan. Kembali menyusuri Darwin Creek Trails yang mengarah di bawah rel kereta api. Akhirnya terdapat juga jembatan yang menyeberangi sungai ini. Jembatan kecil yang terbuat dari rangkaian besi ini seolah menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Di sisi sebelumnya didominasi oleh nuansa alami berupa pepohonan, semak belukar, danau, dan ilalang. Sementara di sisi seberang justru didominasi perumahan, taman-taman, dan padang rumput hijau yang terlihat lebih modern. Jalan setapak kali ini melintasi tepi sungai yang berada di bawah kolong jembatan. Kolong jembatan ini benar-benar sangat unik karena desain arsitekturnya terlihat sangat kuno seperti jembatan khas Eropa. Tetap waspada karena jalan setapak ini digunakan juga oleh pengendara sepeda. Akhirnya sampai juga di padang rumput hijau, seolah-olah berada di dunia lain yang berbeda dari bagian sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya menemukan playground atau tempat bermain yang bernama Sparks Reserve Playground, yang kali ini berbeda suburb, yaitu berada di suburb Ivanhoe.
Ada banyak sekali wahana permainan di playground ini, yaitu berupa perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Termasuk salah satu wahana permainan favorit para bocil yang berupa ayunan. Ada juga ayunan untuk para bayi yang sudah dilengkapi pengaman. Ada juga wahana permainan yang bisa diputar dan dimainkan bersama-sama. Bahkan di bawah perosotan juga terdapat wahana ketangkasan berupa tebak hewan. Karena membawa bayi yang masih belum bisa diajak diskusi, maka terjadi drama. Bayi ini tidak mau pulang dan tetap ingin bermain di playground meskipun sudah ditinggal dan hanya seorang diri saja. Karena ngambek dan tidak mau bergerak, akhirnya harus digendong ke stroller supaya tetap bisa pulang. Di saat jalan pulang, ternyata terdapat hujan rintik-rintik yang menciptakan lengkungan indah pelangi. Maka menyempatkan diri untuk berfoto dengan background pelangi yang indah. Terdapat sebuah jembatan indah yang berada di bawah tebing. Jembatan ini bernama John Anderson Bridge yang berada di suburb Abbotsford. Namun karena kondisi air sungai yang meluap dan banyak sekali sampah yang berada di atas jembatan, maka tidak memungkinkan bagi kami untuk menyeberangi jembatan. Dari tepi sungai justru terlihat sekawanan bebek yang sedang berusaha mencapai jembatan untuk menuju sisi yang lebih aman. Setelah sempat hanyut, akhirnya bebek ini berhasil naik ke atas jembatan dengan terbang. Masih ada satu lagi anak bebek yang terjebak di bebatuan dan tidak bisa naik ke atas jembatan. Namun setelah berusaha keras, akhirnya dia berhasil lolos dan berada di tempat yang aman. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.